Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Nur Aini NIM E 2019-2014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, makalah saya, yaitu tentang inflasi dalam ekonomi makro Islam yang dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Wadud Nafis LC.MEI. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu pengertian inflasi. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kemudian, inflasi dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam tidak mengenal inflasi karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai alat nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. Akan tetapi, dinar dan dirham dalam artiannya sebenarnya yaitu yang dalam bentuk emas maupun perak, bukan dinar dirham yang sekadar nama. Kemudian, inflasi terbagi menjadi dua menurut Al-Maqrisi, yaitu inflasi yang pertama, inflasi akibat berkurangnya persediaan barang. Inflasi inilah yang terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, yaitu karena kekeringan atau karena peperangan. Yang kedua, yaitu inflasi akibat kesalahan manusia. Inflasi ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang memberatkan, serta jumlah uang yang berlebihan. Kenaikan harga-harga yang terjadi adalah dalam bentuk jumlah uangnya, bila dalam bentuk dinar jarang terjadi. Kemudian, menurut para ekonomi Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpanan, fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali, atau dengan kata lain self-feeding inflation. Kemudian yang kedua yaitu melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat, atau turunnya marginal propensity to save. Hal ini berakibat pada menurunnya dana pembiayaan yang akan disalurkan. Yang ketiga yaitu meningkatnya kecenderungan untuk berbelanja, terutama pembelanjaan untuk barang-barang non-primer dan barang-barang mewah, atau naiknya marginal propensity to consume. Kemudian yang keempat yaitu mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif, yaitu menumpukan kekayaan atau hoarding seperti pada aset properti, yaitu tanah dan bangunan, logam mulia, mata uang asing, dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian Taqiyuddin Ahmad Ibn al-Makhrisi pada tahun 1364 Masehi sampai 1441 Masehi menggolongkan inflasi dalam dua golongan, yaitu yang pertama natural inflation. Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah di mana orang tidak mempunyai kendali. Ibnu al-Maqrisi mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang disebabkan atau inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Jika pemakaian perangkatnya analisis konvensional, yaitu persamaannya di mana M sama dengan jumlah uang beredar, V sama dengan
kecepatan peredaran uang, P sama dengan tingkat harga, T sama dengan jumlah barang dan jasa, Y tingkat pendapatan nasional atau GDP, maka natural inflation adalah dapat diartikan sebagai gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Misalnya, nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, sehingga secara neto terjadi impor uang yang mengakibatkan M menurun, sehingga jika V dan T tetap maka P naik. Lebih jauh, jika dianalisis dengan persamaan, maka di mana Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X dikurangi M sama dengan net export. Maka natural inflation akan dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya, yaitu akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, di mana ekspor X naik sedangkan impor M menurun, sehingga net ekspor nilainya sangat besar, maka mengakibatkan naik permintaan agregatif. Kemudian yang kedua yaitu human error inflation, adalah inflasi yang mengakibatkan oleh kesalahan dari manusia yang menyimpang atau melanggar dari aturan dan kaidah-kaidah syariah. Human error inflation dalam sistem syariah dapat dikelompokkan menurut penyebabnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu korupsi dan administrasi yang buruk atau corruption and bad administration. Jika kita merujuk pada persamaan FV sama dengan PT, maka korupsi akan mengganggu tingkat harga karena para produsen akan menaikkan harga jual produksinya untuk menutupi biaya-biaya yang telah mereka keluarkan. Harga yang terdistorsi oleh komponen yang seharusnya tidak ada, sehingga akan mengakibatkan ekonomi tidak tinggi atau high cost ekonomi. Yang kedua yaitu pajak yang berlebihan. Efek yang ditimbulkan oleh pajak yang berlebihan pada perekonomian hampir sama dengan efek yang ditimbulkan oleh korupsi dan administrasi yang buruk, yaitu kontraksi pada kurva penawaran agregatif. Yang kedua, penimbunan barang. Penimbunan barang akan menyebabkan suplai barang ke pasar akan tersendat yang mendorong terjadinya kelangkaan. Kelangkaan barang akan mendorong permintaan yang tidak terkontrol sehingga akan mendorong tingkat harga. Kemudian yang keempat yaitu emotional market, yaitu permintaan yang tinggi terhadap barang dan jasa karena isu-isu, kegiatan keagamaan, atau terkait dengan budaya atau perilaku. Hal ini akan mendorong permintaan agregat terhadap barang dan jasa sehingga mendorong kenaikan harga. Inflasi secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama inflasi tarikan permintaan. Inflasi tarikan permintaan terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan, di mana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Kemudian yang kedua yaitu inflasi desakan biaya. Inflasi terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan juga kelangkaan distribusi. Walaupun permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan, ditambah tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan moneter, yakni variabel yang harus diformulasikan dalam kerangka kebijakan moneter Islam adalah stok uang.
bukan tingkat suku bunga bank. Kemudian dalam perekonomian Islam untuk menjaga stabilitas tingkat harga ada beberapa hal yang dilarang, yaitu yang pertama permintaan yang tidak real, kemudian yang kedua penimbunan mata uang, yang ketiga transaksi talaqi rukban, yang keempat yaitu transaksi kali bikali, kemudian yang kelima segala bentuk riba. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.